الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min a'zami ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kami hormati, yang kami muliakan, para alim ulama, para asatidz, para sesepuh, wabil khusus seluruh Dewan Kemakmuran Masjid Al-Islah yang kami hormati, yang kami muliakan, seluruh jamaah Masjid Al-Islah yang insyaallah semuanya diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilunasi semua hutang-hutangnya, amin. Dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, amin. Dijadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh soleha, alim alimah, da'i da'iyah, hafidh hafidhah, amin. Dan dijauhkan dari segala macam bala, wabah, fitnah dan penyakit, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia, atas semua kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada kita semua umat akhir zaman yang insyaallah senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bermuajahah kembali, bisa bersilaturahim kembali di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, dan insyaallah semuanya dihadiri oleh orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita, yaitu kajian daripada kitab tauhid, dari kitab Jauharut Tauhid, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas bab yang kedua, yaitu bab tentang hilahiyat. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum kita bahas kitab Jauharut Tauhid, maka terlebih dahulu kita akan bacakan nazom-nazom yang ada di dalam kitab Jauharut Tauhid. Karena sebagaimana kita ketahui, insyaallah kitab Jauharut Tauhid ini berisi tentang mandumah-mandumah atau nazom-nazom yang berkaitan atau isinya berkaitan tentang ilmu-ilmu tauhid, yang saat ini mungkin fotokopiannya sudah ada di tangan bapak-bapak, ya. Maka setelah kita baca, kemudian baru kita bahas satu persatu daripada isi nazom tersebut, ya. Dan kita menggunakan syarahnya, yaitu kitab Tuhfatul Murid, ya, karangan daripada Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Maka insyaallah mari kita sama-sama dibaca, Pak. Ayo, dimulai dari awal, dari nomor 1. Di situ ada urutannya tuh, 1, 2 sampai nanti nomor yang ke-22 bab 1. Nanti dilanjut nomor yang ke-23, 24-nya itu sudah masuk kepada bab kedua, ya. Mangga silakan dibuka dan kita awali dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma salatihi ala nabi ja'a bitauhidi wa qad khalad dinu ani tauhidi
فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه الحق محمد عاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن لنتكل كلة الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. وهذه أرجوزات لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القابلين في أبيها مريدا في الثواب طميعا. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع ومثل ذلك رسله فاستمعا. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلف وبعضهم حقق فيه الكسف. Maka bareng-bareng dikeluarkan suaranya. Faqala in yahzim biqaulil ghairi kafa wa illa lam yazal fi dairi wazim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Fanzur ila nafsika thumma intaqil lil alamil ulwi thumma sawfa litajid bihi sun'an badi'al kamilakin biqama dalilul adami. وكل ما جزى عليه العدم وعليه قطعا يستحيل القدم. وفسر الإيمان بالتصديق ونطق فيه الخلف بالتحقيق. فقل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام شرحنا بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا صيام فطر والزكاة. ورزحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونفسه بنفسها وقيل لا خلف كذا قد نقلا. فواجب الله الوجود والقدم كذا بقاء لا يشهد بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم. يكفي إن شاء الله. Cukup. Alhamdulillah, telah sama-sama kita baca nazam-nazam dari kitab Jauharut Tauhid, dari nazam yang pertama sampai nazam yang ke-24. Dan alhamdulillah nazam pertama sampai nazam yang ke-22 telah sama-sama kita bahas. Artinya bab 1 muqaddimah tentang ilmu tauhid. Tentunya tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid ahlus sunnah wal jamaah. Tauhid yang dimaksud di sini adalah tauhid dari mengikuti pemahaman ulama ahli tauhid, yaitu Abu Hasan al-Ash'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Mengapa kita harus bertauhid dengan pemahaman ahlus sunnah wal jamaah? Kenapa, Pak? Karena yang pertama, semua orang atau semua manusia ini harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Artinya semua manusia ini harus masuk Islam supaya selamat di dunia yang sementara dan di akhirat yang kekal abadan-abadan. Dan Islamnya tidak boleh yang penting Islam. Kan banyak kan orang yang penting Islam, yang penting Islam. Ini nggak boleh. Kenapa, Pak? Karena saat ini banyak pemahaman-pemahaman orang yang mengaku Islam akan tetapi pemahamannya tidak mengikuti agama Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah dan diamalkan oleh para sahabat. Banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang, banyak pemahaman-pemahaman yang sesat. Ya, artinya saat ini Islam itu banyak sekali macam-macamnya. Sedangkan Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dulu baginda Rasulullah SAW sudah sabdakan jauh-jauh hari. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda ketika beliau masih hidup kepada para sahabat. Beliau bersabda, fa innahu man ya'isu minkum fasayakhtilafan katsira. Ya. Kata Nabi, maka sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sesudahku atau sesudah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wafat, maka fasayakhtilafan katsira, maka kalian akan melihat banyak sekali perselisihan-perselisihan di dalam Islam. Tentunya di antaranya adalah pemahaman-pemahaman berkaitan tentang ilmu tauhid. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan ciri-ciri seperti apa sih pemahaman yang benar menurut pemahaman baginda Rasulullah. Maka Rasulullah katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Kata Rasulullah, pemahaman akidah yang benar yang mengikuti pemahaman aku itu adalah pemahaman fa'alaikum bisunnati. Oleh karena itu berpegang teguhlah kalian dengan apa? Bisunnati, dengan sunnahku, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Jadi maksud dengan sunnah Nabi itu apa, Pak? Ya, berpegang teguh dengan hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipraktekkan, dicontohkan oleh siapa? Oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dikatakan di sini diwakili oleh khulafaur rasyidin. Siapa khulafaur rasyidin itu? Yaitu khalifah setelah baginda Rasulullah, sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mereka lah yang berpegang teguh dengan sunnah baginda Rasulullah. Ya. Dan inilah yang dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selain daripada pemahaman yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti para sahabat atau khulafaur rasyidin, maka ini bukanlah disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Apa ciri-cirinya? Ya, kita lihat hari ini. Hari ini banyak orang mengaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Maka baginda Rasulullah SAW sudah memberikan ciri-cirinya. Apa itu? Fatidha waqa'al ikhtilaf fa'alaika bis-sawadil a'zam. Ya. Apabila kalian menemukan berbagai macam perselisihan,
menemukan perbedaan-perbedaan di dalam pemahaman akidah, maka fa'alaika bis-sawadil a'dham, maka ikutilah kalian kepada syawadil a'dham. Apa itu syawadil a'dham? Yaitu kaum yang mayoritas. Ya, kalau menurut pemahaman daripada Hadratus Syekh ya Al-Asy'ari, ya, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, beliau menafsirkan syawadil a'dham itu yaitu ulama-ulama besar. Di antaranya siapa? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama-ulama ahli hadis, ulama ahli tafsir, ulama ahli fikih. Itulah yang harus kita ikuti. Ya, atau lebih jelasnya yaitu orang yang berpegang teguh dengan 4 madhab tadi. Ya, madhab fikihnya mengikuti 4 madhab, kemudian akidahnya mengikuti akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu mengikuti pemahaman Abul Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi, serta mengikuti apa? Bertasawuf. Ya, menyempurkan akhlaknya dengan bertasawuf. Tuh disebut dengan syawadil a'dham. Ikutilah yang mayoritas. Hari ini yang mayoritas apa? Mayoritas apa sekarang pemahaman akidahnya? Ahlus sunnah wal jamaah. Yang di dunia mayoritas kebanyakan apa pemahamannya? Asy'ariyah, dan mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi. Kata Nabi, ikuti itu, ikuti. Karena mereka para orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku, mengikuti hadis baginda Rasulullah SAW. Makanya di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, apa pegangan kita? Pertama Al-Quran. Kemudian apa? Dalil-dalil, kita mengikuti dalil-dalil hadis baginda Rasulullah. Ya. Setiap amalan-amalan yang kita lakukan, pemahaman-pemahaman yang kita ikuti, kita anut, ya, semuanya berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka jika terjadi perbedaan di antara kalian, maka hendaklah berpegang teguh, ya, dengan syawadil a'dham, ulama yang agung. Ya. Sebab innallaha la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Kata Nabi, sesungguhnya umatku ini tidak mungkin bersepakat kepada kesesatan, tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin umatku itu bersepakat kepada kesesatan. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan munculkan kepada yang benar. Tidak mungkin kalau mengikuti umat Rasulullah kepada yang tidak benar. Kemudian baginda Rasulullah juga telah sampaikan ciri-ciri yang lain. Apa itu? Ma ana alaihi wa ashabihi, kata Nabi. Apa itu? Di mana yang di dalamnya itu ana mengikuti aku dan mengikuti para sahabat. Ya, golongan yang layak dan sesuai hari ini, golongan siapa? Kita lihat, las golongan pemahaman Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kita lihat zaman dahulu di Indonesia, pemahaman pertama yang masuk ke Indonesia, katakan Nusantara, dulu belum ada Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, para ulama datang mengislamkan Indonesia. Ini pemahamannya apa, Pak? Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, pemahaman yang dibawa itulah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian muncullah sekitar 150 tahun yang lalu, ya, pemahaman-pemahaman baru. Ya, pemahaman-pemahaman baru, 3 pemahaman yang muncul sekitar 150 tahun yang lalu. Apa itu? Faham mujassimah. Apa itu faham mujassimah? Faham yang apa? Menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Apa yang mirip dengan paham ini?
paham Wahabi, ya, paham Mujassimah. Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya tangan, Allah punya rambut. Tinggi Allah Subhanahu wa taala 30 meter, menyerupakan dengan makhluk. Ini mulai muncul ketika 150 tahun yang lalu. Ya, apalagi paham yang kedua, paham Syiah. Ya. Pemahaman yang sesat. Ya, pusatnya di mana? Syiah. Di Iran. Tuh, sana pusatnya. Syiah Imamiyah. Masuklah ke dalam Indonesia, membuat pemahaman-pemahaman baru. Yang terakhir apa? Yaitu faham sufi yang kejawen. Ada yang kejawen. Ya, paham kejawen. Apa itu kejawen? Itu ngakunya Islam, pemahamannya sufi. Akan tetapi kesesatannya itu adalah ketika sudah mencapai makom tertentu, maka sudah tidak wajib lagi sholat. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Yang ketika waktu sholat cukup kita ingat sama Allah, zikir, ini sudah sholat. Ada nggak? Ini pemahaman sesat yang kayak gini. Mulai muncul tuh 150 tahun yang lalu. Ya. Kalau sekarang lebih banyak lagi, Pak. Masya Allah. Saya pernah hadir mendapat undangan dari Pemda Bogor, Pemda Kabupaten Bogor. Untuk apa? Menghadiri seminar aliran-aliran sesat di Bogor. Hanya khusus Bogor saja, Kabupaten Bogor. Ya, selama 2 hari 2 malam. Ya, kita nginep di sana di daerah dekat puncak di sana. Ya, pembahasan dari MUI yang memprakarsa itu MUI Bogor. Itu sekitar tahun 2015-an lah, 2015, 2016 kalau nggak salah ya. Pak, di Bogor saja tidak kurang daripada 60 aliran sesat di Bogor. Ya, itu Cilengsi itu Pak, ternyata setelah diteliti oleh MUI tidak kurang daripada 12 aliran sesat. Yang dimaksud sesat itu apa? Yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, termasuk paham kebatinan, ada paham Syiah, ada pemahaman apa lagi? Ahmadiyah, pemahaman apa lagi? Banyak, Pak. Ya, dan itu sudah ada di Cilengsi saat ini. Mungkin ada yang dulu juga ada yang ngaku jadi Allah, ada ngaku jadi Allah, namanya Agus, ya kan dulu. Ada lagi nama ngaku jadi malaikat Jibril, ya kan, Lia Edan. Ada kan? Ada lagi yang ngaku menjadi nabi baru. Mana tuh yang di Gunung Pancar tuh? Siapa namanya? Musaddiq. Nah, itu kan itu pemahaman sesat itu. Itu adanya di mana? Di Bogor, Pak. Yang mendapatkan wahyu di gua Bogor di sana. Ini kan pemahaman sesat. Ya. Nah, kebanyakan Pak, ini mereka ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah juga sama. Ngakunya Ahlussunnah wal Jamaah semua. Tetapi kalau kita kaji, kita teliti, Pak, pemahaman mereka menyimpang. Dan hampir rata-rata sebagian besar itu pemahaman ini masuk mempengaruhi pemahaman orang Islam itu melalui apa, Pak? Permasalahan apa, Pak? Masalah ekonomi, masalah fulus. Tuh, kalau sekarang udah kelihatan ya kan, ekonomi kita lagi goncang ini ya kan. Kalau yang lagi susah, awas hati-hati, Pak. Nih muncul pemahaman baru, Bapak ketika kondisi sedang tidak stabil, datang orang ya kan membawa bantuan, akan tetapi juga istilahnya ingin merubah pemahaman keyakinan Bapak. Awas hati-hati. Ya, maka kita juga harus punya benteng, harus punya ilmu nih berkaitan ilmu tauhid yang benar. Seperti apa pemahaman ilmu akidah tauhid yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah yang tadi disampaikan di awal, yaitu ma ana alaihi wa ashabi, di mana di dalamnya ada aku, kata Nabi, mengikuti aku, wa ashabi, dan mengikuti pemahaman para sahabatku. Ayo, ya makanya dalam memahami akidah, memahami iman ini harus dilandasi dengan ilmu yang benar, Pak. Ya, jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma asal taklid saja.
Sebab kalau taklid gampang goncangnya kita. Ya, kita duduk di sini, hadir di sini, kita sama-sama ya. Sama-sama kita belajar untuk memantapkan pemahaman kita, akidah kita supaya akidah kita benar. Maka akidah yang benar, yang sudah ya disusun oleh para ulama ahli tauhid zaman dahulu untuk memudahkan pemahaman kita tentang akidah yang benar, dibuatlah Pak, disusunlah Pak, apa itu konsep-konsep sifat wajib 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenapa para ulama membangun konsep sifat wajib bagi Allah yang 20 ini Pak? Ya, yang sering mungkin bagi kita tidak asing lagi, ya sering kita nadamkan atau sering kita jadikan sholawatan di antara setelah adzan sebelum qomat. Ya, mungkin bapak-bapak sudah hafal semuanya. Ya, hafal nggak Pak sifat 20? Itu sifat wajib. Nanti ditambah dengan sifat mustahil, ditambah dengan sifat jaid 1. Ditambah lagi dengan sifat wajib bagi Nabi dan Rasul, sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul, sifat jaiznya juga. Itu kita harus paham. Ya. Ayo sama-sama kita nazamkan, kita bacakan sifat wajib bagi Allah yang 20. Yuk sama-sama. Wujud qidam baqa mukhalafatu qiyamuhu binafsihi qudrat iradat hayat sama kalam qadiran aliman hayal basiran semua hafal ya, semua bisa, sering kita bacakan. Pertanyaannya, Bapak tahu nggak artinya? Tuh, yang pertama. Yang kedua, Bapak ngerti nggak maksudnya? Ini jarang yang hafal, jarang yang tahu. Dan maksudnya itu, apalagi lebih banyak lagi yang nggak paham. Kita tahunya pokoknya sifat wajib bagi Allah 20. Apa itu? Wujud, qidam, baqa. Cuma tahu itu saja pemahaman kita. Benar nggak? Tetapi kalau ditanya, coba wujud artinya apa? Nggak tahu. Maksud wujud ini apa? Namanya sifat apa? Nggak tahu, Pak. Nah, ini hanya pemahaman sama seperti orang yang memiliki taklid, akidah ilmu iman taklid. Nih, maka kita pelajari nih. Kita pelajari malam hari ini. Bab kedua ini, bab berkaitan tentang ilahiyat, tentang sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bahas ya berkaitan tentang sifat 20 satu persatu. Ya, dimulai dari wujud, qidam, ya, sampai mutakaliman. Nanti kita akan bahas apa sih artinya, maksudnya apa, tujuannya itu apa, bagaimana kita cara mengamalkannya. Ini penting dan harus kita pahami. Ya. Namun sebelumnya Pak, mengapa para ulama membangun konsep sifat wajib bagi Allah yang 20 ini apa? Awas nih, hati-hati Pak, karena sekarang sudah mulai banyak nih pemahaman-pemahaman baru yang sudah menyesatkan pemahaman sifat 20 ini Pak. Orang-orang yang tidak sepaham dengan pemahaman sifat wajib bagi Allah yang 20 ini menganggap bahwasannya sifat wajib 20 ini adalah sifat yang diambil daripada filsafatnya orang Yunani. Ada nggak pernah dengar nggak kayak gitu? Ada tuh yang memahami seperti itu, bahwasanya sifat 20 itu sesat. Golongan mana? Ada yang tahu? Orang-orang Wahabi, ya, orang-orang yang memahami akidahnya Trinitas. Akidah itu, tauhid itu artinya satu, esa. Ya, jadi nggak boleh dibagi-bagi lagi, nggak perlu dibagi menjadi
tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, nggak usah. Yang namanya tauhid ya satu, mengesahkan. Jangan dibagi-bagi, kalau dibagi tiga bukan satu lagi namanya. Paham ya Pak? Mereka mengatakan bahwasanya sifat 20 ini berasal daripada filsafat Yunani. Kalau seandainya filsafat Yunani benar-benar memahami sifat yang 20 Pak, maka orang-orang Yunani itu berarti dia sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mengimani sifat 20 Pak, maka dia komunis. Ya, komunis. Kenapa? Sifat Allah yang pertama apa? Wujud. Orang yang tidak meyakini tentang wujud Allah, apa hukumnya? Komunis. Tidak meyakini adanya Allah. Wujud artinya apa? Ada. Berarti kalau tidak meyakini Allah ada, apa hukumnya? Ateis. Komunis. Benar nggak? Maka para ulama membangun konsep sifat wajib yang 20 ini, apa tujuannya? Pertama, apa tujuannya Pak? Yaitu untuk mengantarkan kita supaya kita bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu makrifat? Mengenal Allah Subhanahu wa taala, Pak. Sebab mengenal Allah Subhanahu wa taala itu wajib hukumnya. Ma'rifatullah itu hukumnya wajib. Bapak lihat di dalam nadhamnya itu Pak. Nadham yang ke-9. Silat yang ke-9. Fakullu man kullifa sar'an wajaba alaihi an yarifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithla dhali ruslihi fastami'a. Itu nadhamnya di situ. Ya. Fakullu man kullifa, maka bagi setiap orang yang sudah mukallaf, orang yang sudah baligh, apa? Syar'an wajaba, maka wajib secara syar'i apa? Alaihi an ya'rifa, wajib baginya untuk apa? Ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ma qad wajaba. Bapak-bapak sudah mukallaf semua. Ya, dan saya yakin bapak-bapak ini istilahnya sudah balik semua. Maka wajib bagi kita pertama, bagi orang mukallaf itu apa? Syar'an wajaba alaihi an ya'rifa. Wajib secara syar'i mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak ya. Masya Allah. Nah, bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya yaitu kita mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa, Pak? Karena di antara kita mengenal seseorang nih. Bapak kenal sama Ustadz Riki. Kenal. Dari mana Bapak mengenal Ustadz Riki? Dari sifat-sifatnya. Ya, benar nggak? Ustadz Riki itu orangnya begini, kulitnya warnanya ini, ya kan? Umurnya sekian, istrinya ini, punya anak begini, anak berapa gitu kan? Tinggalnya di sini. Nah, itu namanya makrifat, mengetahui Ustadz Riki. Dari mana? Dari sifat-sifat yang ada pada Ustadz Riki. Ketika kita mempelajari sifat 20 Pak, ya wujud, qidam, baqa, kita itu sedang mempelajari sifat-sifat yang harus, yang wajib ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini, mengetahui sifat Allah Subhanahu wa taala ini Pak, maka kita akan ma'rifat kepada Allah. Kita kenal siapa zat Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Ya. Sifat 20 ini mengantarkan kita untuk ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Yang kedua, untuk merespon penyimpangan-penyimpangan di luar Islam, termasuk
kelompok-kelompok di luar pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Hari ini banyak Pak, ya, penyimpangan-penyimpangan di dalam ilmu tauhid, akidah atau pemahaman keimanan, keyakinan, ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali hari ini Pak. Ya. Dan jangan sampai akidah atau tauhid kita ini kita gadaikan. Karena kita salah dalam memahami Pak, pemahaman tauhid. Kan hari ini banyak orang yang memahami tauhidnya tidak mengikuti pemahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sehingga apa Pak? Gampang mengkafirkan selain pemahaman kita, ya, membid'ahkan amalan selain pemahaman kita, mensyirikkan orang-orang yang amalannya tidak sepaham dengan kita. Banyak hari ini, ya. Sehingga apa? Menganggap darah orang yang tidak sepaham dengan pemahaman kita halal darahnya. Hari ini lihat Pak, terjadi banyak bom bunuh diri, teroris, itu berawal dari pemahaman yang sesat gitu. Ya. Kenapa Pak? Kalau dilihat itu orang-orang yang ngebom bunuh diri, ya itu orang Islam. Yang Masya Allah Pak, terkadang mereka itu ahli sholat 5 waktu ke masjid. Ada yang ahli ta'lim juga, ada yang mungkin ahli tahajud juga mereka. Tetapi karena pemahamannya menyimpang Pak, akidahnya, tauhidnya menyimpang, sesat, gampang Pak kita menyesatkan pemahaman yang lain. Ya, padahal sama-sama Islam, yang dibom orang Islam, tapi tidak sepaham dengan dia. Tuh. Makanya ketika kita memahami sifat 20 ini Pak, ini untuk apa? Merespon penyimpangan-penyimpangan yang ada di luar Islam, termasuk kelompok-kelompok di luar akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Apalagi? Yang ketiga, sifat 20 ini Pak, ini adalah batas kemampuan makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sifat Allah banyak Pak, tidak hanya 20. Sifat Allah itu banyak, ya. Tidak bisa kita batasi hanya 20. Akan tetapi kemampuan akal kita Pak, kemampuan otak kita nih dalam ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala ini hanya sampai 20 sifat ini. Mentok sudah sampai 20 sifat ini. Yang sifat 20 ini saja apabila benar-benar kita pahami Pak, kita pelajari sungguh-sungguh, sudah cukup mengantarkan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sudah cukup Pak. Bahkan Pak, kalau kita kaji lagi nanti ya, ada pembagian tentang sifat 20 ini. Ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawi. Ya. Ketika kita mempelajari cukup sampai sifat ma'ani saja, artinya sifat ma'nawiyah ini, penjelasan lagi dari sifat ma'nawi ini, artinya 15 sifat saja kita pahami Pak, ini sudah cukup mengantarkan kita ma'rifat kepada Allah. Apalagi kalau sampai 20 sifat, Masya Allah. Ya, dan ini bukan hanya karangan ulama Pak, ini sudah dibuktikan oleh siapa? Oleh ulama terdahulu. Mayoritas ulama-ulama Ahli Sunnah wal Jamaah ini pemahamannya mengikuti pemahaman seperti yang telah dicatat, ditulis, dirangkum oleh siapa? Imam Abu Hasan al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Tujuannya apa Pak? Untuk memudahkan bagi kita, supaya benar-benar kita ini mudah memahami tentang apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah yang terakhir, apa itu? Apa sifat 20 ini Pak? Tujuannya untuk menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita mengenal orang, ya, ketika kita ingin mengenal seseorang, maka pertanyaan dasar yang kita akan tanyakan kepada orang tersebut apa kira-kira Pak? Pertama,
Siapa namanya? Ya kan? Di mana alamatnya? Tinggalnya di mana, gitu kan? Apalagi asalnya dari mana? Ini kan pertanyaan-pertanyaan dasar. Umurnya berapa, gitu kan? Ini pertanyaan-pertanyaan dasar. Ya kan? Maka begitu pula sifat 20 ini, Pak. Kalau kita pelajari sungguh-sungguh, kita akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar tentang Allah Subhanahu wa taala. Apa di mana? Ketika kita, Pak, mengamalkan agama, ya, setiap hari kita melakukan sholat 5 waktu, setiap kita mau beraktivitas kita awali dengan doa, kita melakukan ketaatan, melakukan kebaikan setiap hari. Kenapa? Menunjukkan ketundukan kita. Maka pertanyaannya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ada atau tidak sih? Kan begitu. Kenapa Bapak melaksanakan 5 waktu berjamaah? Kenapa Bapak melakukan kebaikan? Kenapa Bapak melakukan ibadah sholat, zakat, puasa? Pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala ada atau tidak sih? Maka dijawab dengan apa, Pak? Dengan sifat Allah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala wujud. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan adanya Allah Subhanahu wa taala ini, dengan adanya apa buktinya? Alam semesta ini. Sebab alam semesta ini ada, tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang membuat, pasti ada yang mengatur. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat wujud. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Adam, tidak ada. Nah, sifat pertama ini, Pak, sifat pertama ini untuk apa? Menjawab pemahaman orang-orang komunis, orang-orang ateis yang tidak yakin, yang tidak istilahnya meyakini bahwasanya Tuhan itu ada. Bisa menjawab sifat-sifat ini. Apa itu? Pertanyaan dasar tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa itu? Allah Subhanahu wa taala ada. Allah Subhanahu wa taala wujud. Nanti akan pertanyaannya begini, sejak kapan? Maka kita jawab dengan sifat Allah yang kedua, yaitu apa, Pak? Qidam. Allah ada, dan adanya Allah Subhanahu wa taala tanpa permulaan. Karena Allah Subhanahu wa taala ada tanpa permulaan, maka tidak perlu yang namanya tanggal lahir. Benar nggak? Kalau Bapak nih ada permulaan tidak? Ada. Kapan permulaannya? Ketika lahir ke dunia ini. Ada akhirnya? Tidak ada. Ketika mati. Allah qidam. Allah itu tanpa permulaan. Makanya apabila ada Tuhan-Tuhan yang diawali dengan permulaan kelahiran, berarti dia bukan Tuhan. Bunda Maryam dianggap Tuhan. Benar nggak? Tuhan bukan. Masa Tuhan dilahirkan kemudian mati? Nabi Isa alaihissalam dianggap Tuhan. Pantas tidak? Kenapa? Karena dia diawali dengan lahir, kemudian mati. Walaupun sekarang bukan mati, ya belum mati, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi suatu saat Nabi Isa pasti akan mati. Ya. Itu pertanyaan yang kedua. Apa, Pak? Untuk menakal pemahaman agama-agama yang lain. Ya, kalau Tuhan diawali dengan apa? Dengan permulaan, maka itu bukan Tuhan. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu, Pak, ya, memiliki sifat qidam. Yang ketiga, ya kan? Apalagi Allah Subhanahu wa taala wujud, qidam, ada tanpa permulaan. Sampai kapan? Terus jawabannya apa? Baqa, kekal, tidak ada akhir. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada Tuhan, Pak, yang ada akhirnya, bukan Tuhan. Masa Tuhan mati? Kalau Tuhannya mati, kayak apa nanti dunia? Siapa yang ngatur? Benar tidak? Tuh. Pemahaman ini yang harus kita jadikan pegangan. Ya. Artinya nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ada akhirnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala wujud,
qidam, baqa, terus wujud Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Zatnya Allah itu seperti apa? Kita jawabnya bagaimana? Jawabnya gimana? Mukhalafatu lil hawadithi. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan perkara yang baru. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Ini pemahaman ini untuk apa? Menjawab pemahaman sesat yang mengapa menjisimkan Allah, paham-paham mujassimah. Yang saat ini pemahaman mujassimah itu adalah orang-orang Wahabi. Ya, mereka menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Allah diserupakan seperti makhluk, Pak, seperti kita. Padahal apa? Jelas Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan apapun. Ya, tapi kan ada dalilnya, ada hadisnya di dalam Al-Qur'an. Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah punya kaki. Yadullahi, ya, Allah punya tangan. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dialah Allah yang bersinggahsana di atas ars. Ya. Pak, para ulama ahli sunnah wal jamaah sepakat ketika kita mendapati Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat mutasyabihat, ya, di mana ayat tersebut, ya, pemahamannya hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu, maka sepakatan ulama ahli sunnah wal jamaah, terutama ulama khalaf, apa? Mentakwil daripada ayat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan Allah punya tangan, maka jangan kita memahaminya apa Allah itu punya tangan. Kenapa? Maka kita seolah-olah sudah apa? Menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Kita takwil tangan tersebut adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman atau mengatakan yang zilu ilas sama'in dunya, Allah turun pada sepertiga malam terakhir, bukan Allahnya yang turun tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita takwil, nggak boleh. Sebab kenapa? Ketika kita sudah menyamakan, ya, ketika kita sudah menafsirnya, Pak, ayat tersebut sesuai dengan apa yang kita pahami, maka kita ini sudah terperangkap dengan pemikiran kita. Sedangkan di dalam ulama-ulama mengatakan bahwa salah kullu ma yakhturu bibalika fallahu bi khilafin dzalika falaysa lahu jihatun wala makanun wala yamuruz zaman. Ulama mengatakan setiap sesuatu yang ada di benakmu, setiap sesuatu yang ada di akal pikiranmu berkaitan tentang zat Allah Subhanahu wa taala, maka fallahu bi khilafi dzalika, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbeda dari hal tersebut. Allah itu tidak sama dengan gambaran yang kita gambarkan. Jadi apa yang kita gambarkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala berkaitan tentang pikiran kita, itu sudah pasti bukan Allah Subhanahu wa taala. Akal kita nggak mampu, Pak, ya, mencapai zat Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala, nggak nyampe. Jangankan akal kita, apa Allah, Pak, zat Allah, makhluknya saja kita nggak mampu. Bapak tahu surga? Surga itu apa, Pak? Surga itu makhluk Allah, tempat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menggambarkan surga itu tempat yang begitu indah, nyaman. Saking nyamannya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu min ibadiyas sholihin ma 'ainun ra'at. Ya, aku bersumpah, berjanji kepada orang-orang yang saleh akan dimasukkan ke dalam surga ma 'ainun ra'at, yang di dalamnya terdapat kenikmatan-kenikmatan yang ma 'ainun ra'at, belum pernah dilihat oleh mata. Walau udhunun sami'at, kenikmatan-kenikmatan tersebut belum pernah didengar oleh telinga. Wa ala khatara ala qalbi bashar, di mana kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga tersebut belum pernah terbesit di dalam hati.
itu baru makhluknya, Pak. Itu gambaran surga itu seperti itu. Gambaran seperti apa, Pak? Kenikmatan macam apa yang belum Bapak lihat di dunia? Kenikmatan macam apa yang belum pernah didengar di dunia ini? Kenikmatan macam apa yang belum Bapak terbesit di dalam hati? Itulah surga, Pak. Kenikmatan surga itu di luar ekspektasi kita itu tersebut, Pak. Bagaimana tentang zat Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Maka jangan sekali-kali, Pak, kita ini menggambarkan zat Allah Subhanahu wa taala dengan akalan pikiran kita. Jangan. Ya, sebab jelas laisa kamitslihi syai'un. Masya Allah. Tuh. Ya, ini sebagai mukadimah. Mukadimah kita dalam apa? Mempelajari sifat 20. Adapun tentang sifat 20-nya insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang insyaallah ya. Hadir terus nih. Ya, datang terus ya. Ya Masya Allah, alhamdulillah hari ini agak banyak kan. Padahal ya, supaya apa? Supaya bertambah keyakinan kita, pemahaman kita, Pak. Masya Allah, Pak, ilmu tauhid itu ilmu pertama yang harus kita pelajari sebelum kita memahami ilmu yang lain. Ya. Hari ini, Pak, orang banyak yang sudah mulai apa? Menyepelekan tentang ilmu tauhid ini. Banyak lebih belajar tentang ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir. Ya. Padahal Allah apabila Rasulullah sudah menyampaikan ya bahwasanya innallaha lam yufarrid afdalu minal iman wassalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memfardukan, mewajibkan afdalu kepada kita, Pak, kepada manusia ini yang lebih utama daripada apa? Iman dan sholat. Ya. Maka penting kita belajar tentang perkara iman ini, insyaallah ya. Bulan depan hadir insyaallah, minggu pertama insyaallah ya. Ada kalau bagusnya setiap malam Ahad. Setiap malam Ahad ada kajian di sini ya. Beda-beda. Setiap malam pertama insyaallah saya nang hadir. Nanti kita bahas satu-satu. Insyaallah semua hadir ya. Insyaallah. Baik, ini saja pemahaman. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nanti pada Isa saja. Ini ada pertanyaan tuh satu. Perlu nggak nih? Gimana? Habis Isya ya, nanti ada biasa kita kalau setelah sholat Isya, sholat sunnah ba'diyah, nanti kita ngumpul-ngumpul di depan, Pak, sambil kita coffee break ya, sambil kita makan-makan nyemilan ya. Masya Allah, disiapkan insya Allah. Nanti Bapak kalau mau ngumpul ngobrol insya Allah enggak ya, nanti kita ngobrol di sana, pertanyaan-pertanyaannya kita lebih bebas, lebih nyaman kalau di sana insya Allah ya. Ini saja pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah keilmuan kita, menambah pemahaman kita berkaitan ilmu tauhid dan niat kita amal insyaallah. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul masjid majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adhan.